Yang saya hormati Romo Valentino Untung Pokarm, Suster Hedwig selaku Ketua Yayasan Karya Perwakilan Jakarta Banten, Suster Marcelina selaku pimpinan komunitas Tomang dan Palem, Suster Katrin Maria PIJ selaku Kepala Sekolah SMP Katolik Sang Timur Jakarta, Ibu Bapak Guru dan Karyawan SMP Katolik Sang Timur Jakarta, anak-anak angkatan 42, dan yang saya banggakan Ibu Bapak orang tua murid angkatan 42. Selamat pagi, berkat Tuhan untuk kita semua. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena karya yang begitu besar untuk kita semua. Dengan telah selesainya mengantarkan putra-putri angkatan 42 ini, maka kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi Syukur. Perayaan Ekaristi graduasi SMP Katolik Sang Timur angkatan 42 ini memberikan kenangan syukur akan kasih Tuhan selama menuntut ilmu yang boleh dan mampu mendewasakan iman dan intelektual putra-putri angkatan 42 ini. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Valentino. Kita akan merayakan Ekaristi Syukur ini secara lengkap dan disiarkan langsung dari Aula SMP Katolik Sang Timur Jakarta. Mari kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan penuh hikmat. Kita persembahkan kepada Tuhan, dan secara khusus untuk saudara-saudari yang ada di ruangan ini, kita seluruhnya persembahkan kepada Tuhan untuk Ekaristi Syukur pagi hari ini. Sebagai awal perayaan Ekaristi, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak yang ada di rumah dan Bapak Ibu orang tua, kita bersama-sama mengawali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengundang kami secara khusus putra-putri kami di dalam mengucap syukur atas keberhasilan kami di dalam menuntut ilmu selama kurang lebih 3 tahun yang lalu. Berkatilah kami agar kami Kau tuntun, Kau bimbing, Kau arahkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan baik. Sucikanlah dan murnikanlah hati kami agar kami dimampukan, dikuduskan di dalam seluruh perjamuan kudus melalui perayaan Ekaristi ini. Doa dan pengharapan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster dan Ibu Bapak serta anak-anakku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita lambungkan pujian pembukaan dengan gembira.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu guru, karyawan, karyawati, orang tua, dan adik-adikku angkatan 42 yang terkasih, selamat pagi untuk kita sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan ya? Oke. Ya, kita harus penuh semangat, penuh sukacita, dan yang terpenting juga sudah kenyang. Agar dalam perayaan ini kita sungguh-sungguh mengangkat pujian dan syukur kita kepada Allah. Karena pada hari ini kita semua diajak untuk bersama-sama memuji keagungan Allah yang telah terjadi pada diri anak-anak kita angkatan 42 yang akan mengadakan graduasinya pada saat ini. Betapapun kita berada di masa pandemi yang menyulitkan kita untuk berbuat banyak hal, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk mengadakan graduasi ini secara virtual. Graduasi bukan hanya momen di mana kita mengalami kelulusan saja, di mana kita hanya menerima nilai saja, tetapi graduasi juga adalah momen kita mengubah diri kita menjadi seorang game changer. Kita mengubah permainan kehidupan ini dengan cara bukan hanya menerima nilai, tapi juga memberi nilai bagi kehidupan. Maka marilah di awal perayaan penuh rahmat dan sukacita ini, terlebih dahulu kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga segala doa dan permohonan yang kita panjatkan dalam perayaan ini sungguh berkenan di hati Allah. Kita ungkapkan sesal hati kita dengan berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah
marilah kita memadahkan kemuliaan kepada Allah. Kristus Putra Allah Maha Tinggi, Ya Maha Tinggi. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Kudus penghibur Maha Rahim, Yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah berdoa. Dalam perayaan ini kita bersyukur atas kelulusan siswa dan siswi angkatan 42 dari SMPK Sang Timur Jakarta, dan kita mohon berkat bagi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima selama ini. Putramu Tuhan kami Yesus Kristus mengajak kami untuk selalu bersyukur atas apapun yang kami terima darimu. Di hadapanmu pada hari ini, kami sehati dan sejiwa bersama Roh Kudus memuliakanmu atas anugerah yang tak henti-hentinya kami terima, khususnya selama 3 tahun ini. Kami dapat menyelesaikan pendidikan di SMP Katolik Sang Timur Jakarta. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Tobit. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya, dan kerajaannya pun tetap untuk sekalian abad. Memang ia menyiksa, tapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dunia orang mati, tapi menaikkan daripadanya juga. Tiada seorang pun luput dari tangannya. Jika dengan segenap hati kau berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya ia pun berbalik kepada kamu, dan tidak disembunyikannya wajahnya terhadap kamu. Maka, pandanglah apa yang akan dikerjakannya bagi kamu. Muliakanlah dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil, dan agungkanlah Raja kekal. Aku memuliakan dia di tanah pembuanganku, dan kunyatakan kekuasaan serta kebesarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Kerajaannya tetap sepanjang sekalian abad. Memang ia menyiksa,
tapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Refrain, pujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya ia pun berbalik kepada kamu, dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Refrain, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang akan dikerjakannya bagi kamu. Muliakanlah dia dengan segenap mulut. Terpujilah Allah yang adil dan agungkanlah Raja yang kekal. Refrain, pujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, bapak, ibu guru, karyawan-karyawati, orang tua dan adik-adikku terkasih angkatan ke-42. Momen graduasi atau momen kelulusan itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh siapapun dalam setiap jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Mengapa? Mengapa paling ditunggu-tunggu? Karena momen graduasi itu, momen kelulusan itu adalah momen pelepasan. Melepaskan segala beban belajar selama 3 tahun. Belajar itu memang menyenangkan, tapi kita tidak bisa menipu diri bahwa belajar itu juga menyusahkan. Benar tidak, suster? Betapapun kita selalu bilang, belajar itu menyenangkan, suatu kegiatan yang menggembirakan. Tetapi ingat juga, belajar itu kadang melelahkan. Kita mengeluarkan banyak tenaga, mengorbankan banyak waktu, mengeluarkan uang banyak juga.
Dan tentu saja semuanya itu membuat kita merasa kadang tertekan. Merasa kadang tidak bersemangat. Dan pada saat momen graduasi itu, kelelahan itu mau kita bayar tuntas dengan segala ekspresi kita. Ada yang berteriak sekeras-kerasnya, ada yang melompat setinggi-tingginya, ada yang menangis bahagia sejadi-jadinya, sehingga orang kira kerasukan, padahal yang dia menangis bahagia. Bahkan ada juga yang mencoret-coret baju seragamnya. Walaupun tindakan ini sebenarnya salah, tapi ekspresi kebahagiaan seseorang kadang terungkap dalam tindakan-tindakan tadi. Saat pandemi ini tentu saja itu tidak bisa dilakukan. Apalagi coret-coret baju seragam. Tidak mungkin kita ini sebentar saat Suster Catherine umumkan kelulusan lalu coret-coret laptop kita. Tidak mungkin. Sedikit bernostalgia tentang kebiasaan ini, tentang graduasi ini. Dahulu saat saya masih bersekolah di seminari, momen graduasi kami itu sedikit berbeda. Dan boleh dikata menarik juga. Memang ada teriakan, ada lompatan, ada menangis bahagia, ada semua. Tetapi pada momen graduasi juga kami diminta oleh sekolah untuk berbagi. Berbagi apa? Kami diminta untuk berbagi buku pelajaran kami, berbagi seragam kami, dan juga berbagi pengalaman kami kepada adik-adik di bawah kami. Bahkan kadang baru hari terakhir ujian, saat kami keluar dari ruang ujian, itu adik-adik kami sudah menunggu di depan kelas. Jadi pada hari terakhir kami itu harus memastikan bahwa dalam seragam kami ini ada baju kaos atau ada baju apapun. Soalnya saat baru kita keluar dari pintu, langsung ditanggalkan satu persatu. Jadi kayak dirampok itu. Satunya sudah ambil sepatu, satunya sudah ambil seragam, satunya kita baru keluar bawa buku, sudah diambil buku kita. Dan pada saat itu kita relakan diri kita. Kita bagikan apa saja yang kita miliki. Momen graduasi pada saat itu menjadi kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk memberi. Bahwa kita bukan hanya menerima nilai yang kita dapatkan sebagai hasil belajar kita, yang tertulis di ijazah-ijazah kita. Tetapi momen graduasi juga sebenarnya kita hendak memberi nilai. Bukan hanya menerima, tetapi memberi nilai, berbagi kepada orang lain. Itu pengalaman graduasi kami dahulu. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Injil yang kita dengar tadi bicara tentang dua sikap berbeda yang coba dibandingkan oleh Yesus untuk diajarkan kepada para muridnya. Sikap pertama itu berasal dari para ahli Taurat. Kata Yesus, mereka ini adalah orang yang suka memamerkan diri mereka. Mereka suka membuat dirinya menjadi pusat perhatian, sehingga dapat dinilai oleh banyak orang. Mereka hanya ingin untuk menerima nilai. Namun sayangnya sikap yang mereka lakukan itu malah menyengsarakan orang-orang di sekitarnya. Mereka hanya mau dihargai. Dikatakan tadi dalam Injil, kalau jalan itu jubahnya panjang-panjang. Syukurlah kami para Romo itu kalau jalan itu tidak pakai jubah. Kalau suster ini kalau jalan pakai jubah tidak ya? Tapi bukan ahli Taurat ya. Kalau doa duduknya paling depan. Kalau suster juga duduk paling depan saat doa. Bukan ahli Taurat juga. Lalu kalau doanya juga panjang-panjang, pokoknya mereka itu mau menjadi pusat perhatian. Seluruh nilai diterima untuk diri mereka sendiri. Dan sayangnya dikatakan tadi bahwa di saat mereka mau menerima semuanya itu bagi diri mereka, saat mereka serakah, mereka juga menyengsarakan orang lain. Tidak memiliki pengaruh positif bagi orang lain. Dikatakan dalam Injil bahwa mereka itu menelan rumah janda-janda. Mereka mengambil semuanya untuk diri mereka. Dan Yesus katakan kepada para muridnya,
Sikap seperti ini tidak boleh ditiru. Sangat berbahaya. Patut diwaspadai. Sedangkan sikap kedua berasal dari seorang janda miskin. Janda miskin ini dilihat Yesus memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sama seperti kebiasaan orang-orang pada zaman Yesus, kalau datang ke bait Allah memberikan persembahan. Namun hal yang paling membedakan antara janda miskin ini dengan orang-orang yang biasa memberikan persembahan, yakni janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Bila mana orang-orang itu memberi dari kelebihannya, janda miskin dia memberi dari apa yang sebenarnya itu cukup untuk dirinya sendiri. Ia tidak memiliki apapun selain 2 peser, yaitu 1 duit. Dikatakan dalam Injil bahwa itu adalah seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya. Betapapun nilainya sangat kecil, tetapi dia memberi nilai bagi bait Allah, bagi segala pelayanan bait Allah, bagi sesamanya sendiri. Dan Yesus katakan bahwa sikap seperti inilah yang harus ditiru. Mau memberi betapapun berkekurangan. Menjadi seorang murid Yesus harus mampu memberi nilai pada orang lain, bukan cuma menerima nilai. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, belajar dari kisah Injil ini dan juga dikaitkan dengan momen graduasi saat ini. Pesan utama yang kiranya dapat kita petik adalah sudah seharusnya kehadiran kita ini di tengah kehidupan ini harus memberi nilai kepada orang-orang di sekitar kita. Segala yang kita miliki saat ini adalah berkat yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai berkat kita berkewajiban untuk menyalurkannya, untuk memberikannya kepada orang lain. Bukan untuk disimpan mati dalam diri sendiri. Kita hendaknya jangan ragu, jangan takut untuk berbagi. Karena yakinlah bahwa Tuhan akan mencukupkan kita kembali dengan segala yang terbaik. Bahkan yang kita beri kadang dibalas oleh Tuhan dengan yang lebih dari yang kita beri. Jangan sungkan pula untuk berbagi dari kekurangan kita. Karena berbagi dengan cara demikian menunjukkan betapa tulus pemberian kita. Tuhan telah memberikan kita contoh terbaik untuk pemberian nilai ini, yakni lewat tubuh dan darahnya yang selalu kita terima dalam perayaan Ekaristi. Tuhan memberi nilai kepada kita dan pemberiannya itu sungguh tulus untuk kita. Ia berbagi berkat keselamatan yang dimilikinya, tetapi dia tidak pernah pamer diri atas pemberiannya itu. Maka adik-adikku yang terkasih, yang akan digraduasi secara virtual pada hari ini, kini tiba saatnya untuk kalian semua menunjukkan kepada dunia, mempraktikkan segala sesuatu yang telah kalian terima selama ini. Kurang lebih 3 tahun kalian menerima berbagai nilai dari lembaga pendidikan ini. Dan kini tiba saatnya bagi kalian untuk mau memberi nilai bagi orang-orang di sekitar kalian. Jangan takut dan jangan menunggu lagi. Apapun yang kalian miliki, bagikanlah. Tema graduasi kita yakni Be the Game Changer. Don't let the game change you. Kitalah yang harus mengubah kehidupan ini. Bukan kehidupan yang mengubah kita. Kitalah aktor utama untuk kehidupan ini. Kitalah yang memegang kendali dalam kehidupan ini. Dan cara kita adalah dengan memberikan nilai kepada kehidupan ini. Jangan sampai kita yang diubah oleh kehidupan ini
Alhasil kadang nilai-nilai yang tidak baik untuk kita masuk ke dalam diri kita. Dan cara kita untuk mengubah dunia ini dengan memberi nilai adalah menjadi rasul sukacita Tuhan. Kita dipanggil untuk melebarkan senyum di wajah sesama kita. Orang tua kita, kakak adik kita, sahabat kenalan kita. Jangan meninggalkan cemberut atau senyum kecut di wajah mereka. Yang harus kita hadirkan adalah senyum yang merekah, yang cerah, melihat bahwa kita ini telah mengubah dunia. Nilai-nilai yang kalian peroleh nantinya dalam raport kalian atau dalam ijazah kalian bukan hanya menunjukkan pencapaian hasil belajar kalian, tetapi nilai-nilai itu juga menunjukkan seberapa besar tanggung jawab kalian untuk mewujud nyatakannya di tengah hidup harian kalian. Masa belajar di SMP Katolik Sang Timur Jakarta memang telah selesai. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu belajar lagi. Selagi masih hidup, kita harus belajar. Bukan cuma belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi belajarlah untuk mengubah hidup, mengubah dunia ini. Dan hidup ini akan menjadi lebih indah kalau kita mau memberi nilai bagi kehidupan. Kita mau menjadi berkat bagi kehidupan. Maka pada akhirnya saya ingin mengajak kita sekalian. Mari kita menjadi orang-orang yang bukan hanya menadahkan tangan kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan, meminta berkat Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi orang-orang yang menumpangkan tangan kepada sesama, memberi berkat bagi sesama, menjadi tanda berkat bagi orang lain. Dan akhirnya saya ajak kita bersama-sama pula untuk mengakhiri renungan ini dengan nyanyian bersama bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Kita tahu semua ya lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Tahu ya? Maka kita nyanyikan di sini, adik-adik dan orang tua di rumah masing-masing, mari kita bernyanyi bersama-sama bahwa kita dipanggil untuk memberi nilai kepada orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memanjatkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, telah setia datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita walaupun kita terkadang tidak setia padanya. Maka marilah kita datang kepadanya seraya berdoa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu, sehingga mereka mampu menuntun umat Allah menuju jalan, kebenaran, dan hidup kami, yakni Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kami, ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu bagi pemimpin bangsa kami, agar dapat mewujudkan perdamaian, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang sedang bergulat dengan wabah virus corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Angkatan 42, ya Bapa, kami bersyukur atas kelulusan Angkatan 42. Semoga dengan kelulusan ini, mereka semakin menyadari bahwa semua tidak lepas dari kasih karunia-Mu yang selalu menyertai mereka. Dan semoga mereka semakin semangat dalam melanjutkan pendidikan di tingkat lanjutan atas dengan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, berkatilah para orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan bagi putra-putrinya selama 3 tahun ini. Semoga para orang tua diberikan rahmat dalam mendampingi putra-putrinya di sekolah lanjutan tingkat atas dengan penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMP Katolik Sang Timur Jakarta, ya Bapa, kami bersyukur atas bimbingan dari suster, guru, karyawan di SMP Katolik Sang Timur Jakarta ini. Semoga senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan rahmat-rahmat yang dibutuhkan dalam perjalanan mendampingi putra-putri di tahun-tahun selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, demikianlah doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh rendah hati. Kami mohon semoga segala doa yang kami panjatkan itu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri dan memperoleh pengabulannya dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu menjadi manusia dan mengorbankan dirinya supaya kami mendapat bagian dalam keilahian-Mu yang mulia. Semoga berkat pertukaran agung ini kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkannya dalam langkah laku yang pantas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan masuk ke dalam cahaya iman yang menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni, untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, suaminya yang suci, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu, Paus kami, Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami, siswa-siswi angkatan 42 yang pada hari ini akan mengadakan graduasinya. Semoga berkat dan penyertaan-Mu senantiasa turun atas mereka, agar segala rencana mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi senantiasa berada di bawah perlindungan-Mu sendiri. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai untuk kita sekalian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan rohani ini. Kami mohon semoga kami dengan setia mendengarkan putra-Mu yang tunggal, agar kami senantiasa membagi kasih yang Ia ajarkan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo Allen yang kami kasihi, Suster Hedwig, Suster Marcelina, Bapak Ibu Guru Karyawan, anak-anakku angkatan 42, para orang tua, anak-anakku perwakilan OSIS dan MPK, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh merayakan perayaan Ekaristi Syukur hari ini atas keberhasilan putra-putri kita angkatan 42. Semoga momen syukur ini memampukan kita semua, terutama anak-anakku angkatan 42, agar semakin mampu berbagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua tim multimedia, perwakilan OSIS MPK yang hadir pada saat ini, anak-anakku yang bertugas dari OSIS dan MPK, Teresia, Angel, dan juga organis Dion, kepada Ibu semua yang sudah ambil bagian sehingga perayaan Ekaristi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Romo Allen yang selalu siap sedia dan penuh cinta kepada lembaga pendidikan Sang Timur ini. Semoga pelayanan Romo semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan juga berkat bagi kita semua. Setelah ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perayaan syukur graduasi anak-anak kita, dan untuk anak-anakku angkatan 42, semoga sepanjang hari ini kalian semua penuh syukur, penuh sukacita, karena berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang telah ikut ambil bagian dalam perayaan syukur ini, terutama bagi para petugas liturgi, lektor, pembawa doa umat, organis, dan juga kor. Kor dari Bapak Ibu Guru ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu Guru. Ya, nanti sesekali kalau ada perayaan di gereja akan kami undang secara khusus. Dan juga kita sekalian memberikan tepuk tangan untuk adik-adik kita angkatan 42 yang pada saatnya nanti akan digraduasi, akan lulus dan lolos dari lembaga pendidikan ini. Kita berharap segala yang terbaik diberikan Tuhan kepada mereka. Mari kita menutup rangkaian perayaan syukur kita ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, terutama adik-adik, anak-anak kita angkatan 42 SMP Katolik Sang Timur Jakarta yang akan mengadakan graduasi, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan syukur kita telah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin.
mari kita duduk, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala hormat, pujian, syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah mempersatukan kami dalam perjamuan kudus, secara khusus mengucap syukur atas kesuksesan putra-putri kami angkatan ke-42. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk acara selanjutnya dalam serangkaian graduasi virtual pada pagi hari ini. Berkatilah kami satu persatu, putra-putri kami, para orang tua dari rumah masing-masing, semoga dengan kusuk, dengan hati dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Seluruh hormat dan pujian serta rangkaian acara pada pagi hari ini kami persembahkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Yang pertama saya haturkan kepada yang terhormat Romo Allen yang sudah memimpin perayaan Ekaristi Syukur ini, serta ibu bapak orang tua murid kelas 9. Mari kita tetap melanjutkan acara graduasi ini dengan hikmat. Saya Petrus Mariono berterima kasih dalam memandu misa ini, dan waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada yang terhormat Ibu Maria Chandra dan Ibu Tiah Anggra ini untuk memandu seluruh rangkaian acara graduasi ini. Terima kasih, berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Selamat mengikuti graduasi pada hari ini dengan hikmat, dengan gembira, dan dengan hati yang tulus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Papa, Mama, serta anak-anak yang terkasih. Sebentar lagi kita akan memasuki kegiatan graduasi, tetapi kita akan beristirahat dulu selama 20 menit. Maka kami memberikan kesempatan bagi Papa, Mama, serta putra-putrinya untuk mengistirahatkan gadget dan bergabung kembali ke Zoom pada pukul 9:35. Dan kita akan memulai kegiatan begitu Bapak Ibu serta putra-putrinya bergabung kembali di Zoom. Kami harapkan dapat hadir tepat waktu dan mohon menyiapkan medali serta selongsong untuk kegiatan graduasi pada hari ini. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi pada pukul 9:35. Terima kasih, Tuhan memberkati.